Assalamualaikum pradik-pradikku yang ada di Kepulauan Bangka Belitung. Perkenalkan, namaku Dias Nokta Pratama dari UPDD Pusat Autis di bawah Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hari ini ku nak berbagi sedikit informasi ke pradik-pradikku semua ya mengenai disabilitas. Nah, pertama-tama ku nak tanya dulu ke pradikku semua ya. Ada yang lah tahu belum pengertian dari disabilitas tuh? Jadi kalau pradik-pradikku semua yang tahu apa yang dimaksud dengan disabilitas tuh, aku nak jelaskan. Disabilitas itu adalah suatu istilah yang berbeda dengan cacat. Bahkan istilah disabilitas itu hadir untuk menggantikan istilah cacat. Istilah cacat itu fokus pada cara pandang medis, yaitu menilai hambatan yang dimiliki oleh seseorang karena hambatan fisiknya. Sedangkan disabilitas memandang hambatan yang dialami oleh seseorang adalah karena lingkungan atau fasilitas yang tidak aksesibel. Kategori dari disabilitas sendiri, yang pertama ada disabilitas fisik. Contoh dari disabilitas fisik ini yaitu cerebral palsy. Cerebral palsy merupakan gangguan yang disebabkan oleh kerusakan yang menyebabkan otak berkembang tidak dengan baik dan bersifat progresif. Bahkan dia terdiri di berbagai tingkatan disabilitas fisik sehingga seorang mengalami permasalahan dalam gerak dan keseimbangan. Ciri-cirinya yaitu kaku di otot atau otot tegang, gerakan yang tidak terkontrol, gerakan yang tidak terkoordinasi, hilang keseimbangan, otot bergetar, dan lumpuh. Kapan si orang tua itu harus memeriksakan anak itu ke ahli atau ke dokter? Yang pertama, kalau seandainya menetapkan refleks primitif pada bayi. Yang kedua, gerakan asimetris atau gerakan itu tidak seimbang. Yang ketiga, hyper atau hypo refleks pada tubuh. Yang keempat, adanya gerakan-gerakan yang tidak terkontrol. Yang kelima, dominasi satu tangan. Yang keenam, eksplorasi oral masih sangat dominan. Kayak kemampuan ngunyah atau dan juga air liur itu masih keluar kayak anak yang usia di bawah 6 bulan. Dan selanjutnya, perhatian penglihatannya yang tidak konsisten. Nah, yang kedua ya, yaitu Down syndrome. Apa sih Down syndrome tuh? Nah, Down syndrome tuh adalah kelainan genetik yang terjadi pada kromosom nomor 21. Nah, cuman sih karakteristik dari Down syndrome tuh? Karakteristik dari anak Down syndrome yaitu memiliki tinggi badan yang relatif pendek, bentuk kepala yang relatif tidak lebih kecil daripada normal, dan dengan bagian belakang kepala itu rata, wajah rata seperti datar dengan hidung kecil. Kelopak mata lebih sempit dan agak tertarik ke atas. Mata sipit yang menyerupai orang mongoloid, telinga kecil, dan bagian atasnya seringkali terlipat. Terus juga lubang telinga tuh sempit, mulut kecil, lidah agak keluar. Langit-langit mulut seperti sempit dan datar. Leher lebar dan pendek. Kapan sih orang tua harus memeriksakan anak ke dokter atau ke ahli ya? Seorang anak DS atau Down syndrome perlu segera dikontrol kalau mengalami kelainan jantung, bawaan, dan gangguan pencernaan. Saat anak tuh tampak tidak menunjukkan perhatian yang cukup, maka segeralah untuk memeriksakan fungsi penglihatan. Dan juga kita tuh harus memeriksakan fungsi pendengaran untuk mengevaluasi dari fungsi pendengarannya dari anak Down syndrome itu sendiri. Yang selanjutnya, anak penyandang disabilitas mental. Contoh dari disabilitas mental nih yaitu autis. Autis atau yang dikenal dengan Autism Spectrum Disorder atau ASD adalah istilah yang digunakan oleh para ahli, dokter, atau peneliti untuk menggambarkan seseorang yang memiliki gangguan perkembangan neurologis sejak lahir atau pada masa perkembangan. Apa saja sih karakteristik anak autis? Yang pertama, adanya gangguan interaksi. Gangguan interaksi ini dalam bentuk tidak mampu menjalin interaksi sosial nonverbal. Yang kedua, adanya gangguan komunikasi. Gangguan komunikasi pada anak autis ini terbagi menjadi dua, gangguan komunikasi verbal maupun gangguan komunikasi nonverbal. Pada gangguan komunikasi nonverbal ini ada yang namanya anak autis tuh tidak bisa bicara sama sekali, atau dia tuh bicara dengan bahasa yang aneh atau tidak bisa dipahami. Kalau untuk gangguan komunikasi nonverbal, anak autis itu tidak memahami isyarat yang diberikan oleh orang lain. Si orang tua dari anak autis harus membawa anaknya ke ahli atau ke dokter. Yang pertama itu kalau anaknya mengalami keterlambatan dalam inisiasi sosial dan emosi. Yang kedua, kalau anaknya menarik tangan orang yang ada di dekatnya saat menginginkan sesuatu.
Yang ketiga, kalau melihat sesuatu dengan cara memicingkan materi. Yang keempat, mundur perkembangan bahasa dari anak. Yang kelima, anak tuh tidak paham instruksi yang umum. Anak seusia sudah kuasai, terutama di usia 1 sampai 2 tahun. Nah, seperti mungkin itu baik penjelasan yang dapat aku sampaikan hari ini. Jadi, setelah mendengar penjelasan dari itu tadi, aku harap seperti itu semua Aca melakukan sendiri deteksi dini di rumah, ataupun Aca langsung dibawa ke Pusat Layanan Autis Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Minta maaf kalau seandainya ada kata-kataku yang kurang berkenan selama penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.